Bitcoin gak bakal bisa buat kamu jadi kaya. Yang cuma beli hanya berdasarkan FOMO, cuma ikut-ikutan, mending gak usah invest. Kalau kamu menganggap selama ini Bitcoin adalah cara cepat buat kaya, mending kamu simak video ini dulu supaya minimal kamu sendiri tahu memposisikan harus bagaimana. Dan bukan berarti kamu beli Bitcoin sama halnya dapat kupon lotre yang tahu-tahu kamu jadi kaya mendadak. Video ini aku buat bukan ajakan untuk kalian membeli Bitcoin atau sebaliknya melarang kalian mau berinvest. Semua kembali lagi ke kalian masing-masing. Tujuanku membuat video ini yaitu untuk menambah wawasan kalian tentang apa itu Bitcoin, dan harapannya dari ini kita sama-sama belajar dan mempunyai sikap yang bijak dari viralnya Bitcoin ini. Jadi ketika mau invest atau tidak itu atas dasar kalian punya pengetahuan. Bukan hanya sekedar FOMO invest belaka tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Per video ini dibuat, Bitcoin harganya sudah mencapai 1,9 miliar. Dan harga itu hampir sebanding dengan harga emas per 1 kilogramnya. Bitcoin sejarahnya diciptakan tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Sampai sekarang siapa dia tidak ada yang tahu, apakah orang Jepang, ataukah orang Indonesia, apakah orang Amerika, sekelompok orang atau organisasi, tentu tidak ada yang tahu sampai sekarang. Intinya dia menciptakan itu atas dasar keresahannya krisis ekonomi di tahun 2008. Lalu Bitcoin ini apa sih? Bitcoin adalah mata uang digital yang bergerak di sistem blockchain, di mana tugasnya blockchain adalah mencatat semua transaksi mulai awal Bitcoin ini diciptakan. Bitcoin transaksinya tidak membutuhkan pihak ketiga seperti bank atau pemerintah. Artinya, transaksinya bisa dilakukan langsung ke penerima dengan cepat dan nominal yang besar tanpa terikat dengan satu negara. Transaksinya bisa kirim ke seluruh dunia. Bitcoin juga bisa menjadi instrumen investasi. Aku menganggap layaknya seperti emas. Harganya mulai awal Bitcoin diciptakan cuma 1 juta per Bitcoin. Dengan sekarang ya harga hampir nyentuh 2 miliar, hampir sebanding dengan emas. Bitcoin tidak terikat dengan pemerintah dan negara, artinya Bitcoin menggunakan sistem desentralisasi. Pertanyaannya, apakah Bitcoin mempunyai bentuk fisik? Bitcoin tidak mempunyai bentuk fisik layaknya emas. Dia seperti aset yang bergerak di bidang digital. Lalu apa bedanya dengan emas? Perbedaan Bitcoin dan emas secara mudahnya dipahami. Bitcoin yang pertama, yaitu Bitcoin tidak mempunyai bentuk fisik. Yang kedua, tidak diawasi oleh pemerintah atau bank. Artinya ketika tidak ada yang mengatur dalam kebijakan pemerintah, di saat ada hal yang merugikan, pemerintah tidak akan bertanggung jawab dan negara tidak ambil andil dalam permasalahan itu. Walaupun di sisi lain, keamanan sangat sulit dimanipulasi oleh seseorang. Yang ketiga, aset yang tidak nampak. Karena aset disimpan di dompet digital dan hanya dapat diakses lewat internet. Yang keempat, volatil. Artinya naik dan turunnya harga sangat cepat dan jauh. Kalau naik bisa tinggi gak karuan, kalau turun pun bisa terperosok ke dalam juga. Kalau emas, yang pertama satu, ada fisiknya. Bisa dilihat dan dipegang. Yang kedua, diawasi dan diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, aset yang tampak dan perlu keamanan yang lebih juga. Yang keempat, harganya cenderung stabil, jadi nggak ekstrim. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama bisa jadi instrumen investasi, lalu tidak terpengaruh oleh inflasi, lalu selanjutnya jumlahnya yang terbatas. Bitcoin diciptakan punya batasan hanya 21 juta Bitcoin, yang artinya hukum supply and demand. Jika permintaan banyak, tapi barang sedikit, maka harga tersebut menjadi naik, begitupun juga sebaliknya. Makanya kenapa Bitcoin ini terus mengalami kenaikan harga, salah satu faktornya seperti itu. Jadi semuanya mempunyai nilainya masing-masing dan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebelum berinvestasi dimanapun itu, kenali dan pelajari yang ingin diinvestasikan. Lalu kenali profil resikomu sendiri, seperti apa orangnya. Jadi jangan berinvestasi hanya sekedar ikut-ikutan. FOMO, lagi viral, gini ngikut, lagi zamannya gini ngikut, tanpa dipahami dulu ilmunya. Berinvestasi tanpa dipahami ilmunya sama halnya terjun bebas ke dalam jurang kehancuran. Sama satu hal lagi, kalau kalian mau invest, aku mau ingetin jangan asal pilih tempat membeli. Harus bisa mengamankan aset seprivasi mungkin. Jangan ikutan FOMO, jangan hanya karena viral, jangan pakai uang kebutuhan pokok. Pakai uang dingin yang dimana kamu harus siap dengan segala resiko. Karena masih ingat ya, Bitcoin itu tidak diawasi oleh negara. Jadi kalau ada apa-apa, tidak ada yang menjamin.
dan tidak mempunyai bentuk fisik. Dalam segi hukum, Bitcoin masih pro dan kontra. Dan makanya untuk yang muslim, saranku juga mempelajari hukum dan kaidahnya dari pakarnya yang bisa bertanggung jawab atas hal itu. Sekali lagi, video ini bukan ajakan untuk kalian harus invest di Bitcoin atau sejenisnya, tapi video ini dibuat untuk berbagi edukasi dan membantu kalian supaya memahaminya dengan mudah. Dan harapannya kalian tahu arahnya harus bagaimana, lalu bisa bijak tanpa harus kemakan FOMO. Sangat terbuka sekali untuk kalian yang kurang setuju atau ingin menambahkan wawasan tentang seputar ini, bisa kita sharing, berbagi pengalaman dan pengetahuan supaya tambah wawasan pengetahuannya. Sebelumnya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum.